Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Samsul Rifai, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking di kelas MD 4B Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya hormati, teman-temanku dan seluruh penonton video ini yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bernafas lega sampai detik ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Tujuan saya membuat video ini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu atau pengetahuan tentang tips jitu memanajemen waktu. Dan sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Neni Nur Cahyati, biasa dipanggil Neni. Usia saya 21 tahun, saya berdomisili di Trenggalek, Jawa Timur, dan kali ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu tips jitu memanajemen waktu. Banyak yang berpendapat bahwasanya waktu itu adalah uang, dan faktanya adalah benar, waktu adalah uang. Kenapa demikian? Karena setiap detik waktu, setiap detik, menit, jam yang hari ini tidak bisa diulang lagi besok. Ya waktunya ada, tapi tidak bisa diulang seperti yang sekarang. Maka dari itu, marilah kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Sesungguhnya Allah menciptakan waktu itu agar umatnya dapat menghargai setiap perjalanan yang kita lalui dan setiap hal yang kita miliki dalam hidup kita. Islam pun mengajarkan bahwa kita sebagai umatnya haruslah menghargai waktu dengan cara rajin melaksanakan ibadah sholat dengan tepat waktu. Seringkali nafsu manusia tidak menyukuri dan memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau yang tidak memiliki manfaat. Seperti yang sering dilakukan di era sekarang ini, banyak sekali waktu-waktu yang terbuang sia-sia, seperti banyak main gadget, banyak ngegame, banyak rebahan. Yang terbuang sia-sia itu banyak main HP daripada membaca Al-Quran, contohnya itu, dan lain-lain. Dari dalam hal itu, secara tidak sadar, betapa banyak waktu yang telah kita buang sia-sia. Marilah kita sama-sama merenungkan bahwa waktu yang terbuang sia-sia itu, apabila kita gunakan dengan hal yang bermanfaat, sangatlah berguna. Apabila hal yang sia-sia itu pas kita lakukan waktu kita main gadget, banyak-banyak main game, seandainya waktu yang terbuang sia-sia itu kita buat ngaji, kita buat dikir, betapa banyak pahala yang akan kita dapat. Dan ketika kita buat kerja, betapa juga banyak uang yang kita dapatkan daripada kita sia-sia main game seharian, bahkan kadang berjam-jam. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Marilah kita renungkan. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita muhasabah diri bersama-sama, merenungkan dalam diri kita
betapa banyak waktu yang kita buang sia-sia dengan hal yang tidak berguna. Maka dari itu harus berusaha memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk hal yang lebih berguna. Bisa mengatur waktu, contohnya bisa mengatur jadwal kegiatan. Ini cara memanajemen waktu yang pertama, yaitu menghilangkan kebiasaan menunda-nunda. Seperti yang kita tahu, kalau kebiasaan menunda-nunda itu adalah hal yang tidak bagus, maka dari itu janganlah kita menunda-nunda waktu yang waktunya harus dikerjakan sekarang, maka ya harus dikerjakan sekarang, jangan ditunda besok lagi. Seperti saya dulu juga seperti itu, sering menunda-nunda pekerjaan yang dilakukan sekarang. Kalau biasa goalnya biasanya begini, kalau masih bisa besok, kenapa harus sekarang? Jadi jangan seperti itu, karena kebiasaan menunda-nunda itu adalah hal yang tidak baik. Dan yang kedua yaitu dahulukan yang wajib. Alangkah baiknya kita mendahulukan yang wajib dulu. Gini, kita mengerjakan yang wajib dulu, maksudnya semua wajib sih, cuma jadi gini, mendahulukan apa yang menjadi pada batas waktunya dulu. Kita mendahulukan apa yang menjadi kewajibannya dulu. Kita mendahulukan apa yang lebih diutamakan. Contohnya kan setiap jadwal itu kan ada jadwalnya, selesainya kapan. Jadi dahulukan yang harusnya diselesaikan dulu. Jadi mendahulukan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Dan yang ketiga ada selesaikan pekerjaan tepat waktu. Cara menyelesaikan tepat waktu, jika ada tugas sekolah contohnya, jangan menunda besok, langsung selesaikan dulu supaya tidak menumpuk-numpuk lagi. Biasanya kalau kita malas mengerjakan, jadi kayak malas gitu, pasti tertunda-tunda dan tugas itu tidak kunjung selesai, tapi malah menumpuk-numpuk. Seperti itu. Seperti saya, kalau mau malas mengerjakan tugas, jadi tugas itu akan semakin menumpuk, tidak semakin selesai, malah semakin banyak. Dan yang keempat ada membuat batas waktu, kayak seumpama mau mencuci baju, jadi dikit-dikit harus langsung dicuci, jangan menunggu banyak. Contohnya PR itu kan waktu pengumpulannya kapan, contohnya biasanya diberi hari Senin, terus harus selesai hari Senin depan. Setelah diberi tugas itu langsung dikerjakan, terus nanti kalau bisa mengerjakan yang lain lagi. Dan yang kelima ada meningkatkan aktivitas yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini: di antara kebaikan seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis tersebut, bagi seorang muslim dianjurkan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tidak hanya seorang muslim sih, semua apapun agamanya, kalau hal yang tidak bermanfaat itu wajib ditinggalkan. Misalnya menonton TikTok secara berlebihan, bermain ponsel seharian seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tidur seharian, dan lain sebagainya. Kebiasaan melakukan yang tidak bermanfaat itu harus dikurangi dan dihilangkan, karena ada banyak hal yang bermanfaat lainnya yang bisa kita lakukan selain melakukan hal yang tidak bermanfaat itu. Yang keenam ada membuat jadwal kegiatan. Jadi setiap hari itu wajib setiap 24 jam itu kita membuat jadwal kegiatan apa saja yang harus dilakukan, seperti
sholat tepat waktu, terus mengerjakan apapun itu yang harus dilakukan. Contohnya seperti ini, jam 5 sampai jam 6 itu memasak, terus jam 7 sampai jam 8 itu bersih-bersih, jam 9 sampai jam 10 itu ngapain gitu, sampai selesai, sampai 24 jam itu dijadwal. Dan yang ketujuh ada kurangi bersantai-santai. Nah, jadi tidak boleh hanya bersantai-santai. Kita sebagai manusia harus mempunyai kegiatan, tidak boleh harus bersantai-santai terus. Bersantai-santai itu adalah kegiatan setan. Dan yang kedelapan ada jangan terjebak pada masa lalu. Jadi masa lalu itu harus ditinggalkan, jangan kamu terkecoh dengan masa lalu lagi. Ya masa lalu bisa jadi pembelajaran sih. Kita harus terus menatap ke depan, jangan balik ke masa lalu, harus move on. Ingat, harus move on dari masa lalu. Jika masa lalu itu baik, maka jadikanlah pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Jika masa lalu itu buruk, maka cukup menjadi pembelajaran di jalan aja untuk tidak mengulangi di kedepannya lagi. Yang kesembilan yaitu belajar fokus pada sesuatu. Jadi seperti ini, setiap apa yang kita kerjakan hari itu, maka kita harus fokus pada satu titik itu. Maksudnya jika kita lagi bersih-bersih, kita harus fokus dengan bersih-bersih itu. Tidak usah memikirkan bagaimana harus masak, bagaimana yang lain sebagainya. Jadi kita harus fokus pada satu titik untuk bersih-bersih itu. Seandainya kita memasak, kita jangan memikir untuk bersih-bersih. Nah, untuk nyuci baju itu ada waktunya sendiri. Kita fokus pada masak gitu. Dan yang ke-10 ini yang lebih penting, yaitu niatkan berubah menjadi yang lebih baik. Jadi tanpa ada perubahan itu, kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Kita tetap harus berubah dengan baik. Kita kalau tidak ada niatan berubah menjadi lebih baik, itu kita nggak bisa berubah, nggak bisa memanajemen waktu yang baik. Jadi maka dari itu, niatkanlah berubah menjadi yang lebih baik dengan niat yang karena Allah. Jadi niat itu, kalau cuma niat, sekedar niat itu juga nggak bisa merubah, tapi niatkanlah dari dalam hati, niatkanlah karena Allah, bahwa bisa merubah segalanya. Semoga bermanfaat, semoga sedikit yang saya curahkan itu bisa menambah ilmu dan wawasan, karena saya minim pengetahuan, minim ilmu juga. Kita sama-sama belajar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya tutup, saya ada satu motivasi untuk kalian. Masa depan yang terang bukan milik si pintar, melainkan milik si dia yang mau mencoba. Awali dengan niat dan jangan takut gagal. Terima kasih. Jika merasa bermanfaat, gunakanlah dengan baik. Jika tidak, skip saja, bisa di skip. Terima kasih. Saya cuma manusia yang jauh dari kata sempurna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.